Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Z. Ananda Subagio dengan NIM 202222003, mahasiswa jurusan TI. Kali ini saya akan menjelaskan materi PMO pertemuan 12 yang berisikan polymorphism, abstract class, method abstract interface, final class, dan static class. Yang pertama, polymorphism. Penjelasannya yang pertama yaitu polimorfisme adalah suatu konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP dalam konteks Java. Polimorfisme memungkinkan objek dari kelas yang berbeda untuk diproses sebagai objek dari tipe yang sama melalui penggunaan antarmuka atau pewarisan. Ada dua jenis polimorfisme yang umum ditemui di Java, yaitu waktu kompilasi atau sering disebut compile time polymorphism dan polimorfisme waktu eksekusi, yaitu runtime polymorphism. Kemudian berikutnya adalah contoh dari polymorphism Java, yaitu di sini terdapat contoh code yaitu berisikan public class calculator, public integer tambah, integer A, integer B, kemudian terdapat return A tambah B. Pada di kode di atas di sini menjelaskan bahwa waktu kompilasi terjadi ketika keputusan tentang metode mana yang dipanggil dapat diambil pada waktu kompilasi berdasarkan jenis dan jumlah parameter yang diletakkan pada metode atau yang dilewatkan ke metode tersebut. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua yaitu abstract class. Dalam pemrograman berorientasi objek (OOP), abstraksi adalah konsep kunci yang memungkinkan pengembang atau menyembunyikan detail implementasi dan fokus pada karakteristik atau fitur yang paling penting. Dalam Java, abstraksi diimplementasikan melalui dua mekanisme yaitu antarmuka interface dan kelas abstrak. Berikut contoh abstract class. Di sini terdapat code abstract class. Contohnya yaitu terdapat abstrak kelas bentuk, abstrak void hitung luas, void tampilkan info untuk menampilkan ini adalah bentuk. Kemudian terdapat kelas turunan persegi dari extend bentuk, dari turunan kelas bentuk. Kemudian terdapat void hitung luas yang dimana menampilkan luas persegi dan sisi yang sudah dihitung sebelumnya. Dalam contoh di samping ini, bentuk adalah kelas abstrak yang memiliki metode abstrak hitung luas dan kelas turunan persegi kemudian mengimplementasikan metodenya kepada abstrak tersebut. Kemudian kita masuk ke penjelasan yang berikutnya, metode abstrak. Pada OOP, abstrak method atau metode abstrak adalah metode yang dideklarasikan tanpa implementasi di dalam kelas abstrak tersebut. Metode abstrak ini hanya memiliki deklarasi tanpa tubuh metode. Dan kelas yang mengandung metode abstrak harus dinyatakan sebagai kelas abstrak juga. Berikut merupakan contoh dari metode abstrak. Di sini bisa kita lihat terdapat kode sederhana yang berisikan abstrak kelas binatang. Kemudian juga terdapat kelas kucing, extend binatang, yaitu turunan dari kelas binatang di atas. Kemudian juga terdapat kelas anjing, turunan dari kelas binatang. Dan juga terdapat public static void main, menampilkan objek atau menampilkan binatang kucing, new kucing untuk menampilkan hasilnya. Dan juga binatang anjing untuk menampilkan juga. Bisa kita lihat pada contoh di samping, binatang adalah kelas abstrak yang memiliki metode abstrak bersuara. Kelas turunan kucing dan anjing kemudian mengimplementasikan metode tersebut dengan memberikan implementasi yang spesifik untuk masing-masing kelas dalam main metodenya. Kita membuat objek dari kedua kelas turunan dan memanggil keduanya pada metode tersebut. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, yaitu interface. Pada dalam pemrograman bahasa Java, interface ini adalah sebuah kontrak yang mendefinisikan sebuah set metode yang harus diimplementasikan oleh kelas-kelas yang menggunakannya. Interface tidak dapat memiliki implementasi sendiri atau metodenya. Itu hanya menyediakan deklarasi signature metode ketika sebuah kelas mengimplementasikan suatu interface. Itu diharuskan untuk memberikan implementasi untuk sebuah metode yang dideklarasikan oleh interface tersebut. Kemudian kita masuk ke contoh interface. Di sini terdapat kode sederhana yang sudah saya buat, yaitu terdapat kelas kucing, kemudian implements hewan, public void bersuara, dan sprint meow. Kemudian public void tidur, di print kucing tidur. Pada contoh di samping, kelas yang ingin menggunakan sebuah interface harus menggunakan kata kunci implements, yang dimana kata kunci tersebut berfungsi untuk memberikan implementasi pada metode yang dideklarasi pada interface. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya,
atau yang terakhir, yaitu final class dan static class. Pada final class, pada sebuah kasus final class dapat didefinisikan sebagai sebuah kelas yang dideklarasikan dengan kata kunci final, disebut sebagai final class, karena tidak dapat diwariskan ke kelas lain, sehingga tidak dapat menjadi superclass. Kemudian static class. Secara umum, static class dapat merujuk pada dua hal yang berbeda dalam konteks Java, yaitu static nested class dan static class. Berikut kedua contoh masing-masing. Yang pertama, final class. Di sini terdapat bentuk sederhana, yaitu final class mobil, yang dimana pada contoh final class di samping kita lihat ada penggunaan kata kunci final yang dimana itu berfungsi untuk kelas tersebut menjadi final atau selesai dan tidak dapat diganggu, sehingga tidak dapat dimodifikasi oleh kelas lainnya. Kemudian pada contoh static class bisa kita lihat di sini terdapat public class contoh kelas, kemudian static class kelas statis. Pada contoh di samping ini ada static class dan yang dimana itu berfungsi untuk sebuah kelas bersarang dan dideklarasikan sebagai static. Kelas ini juga dapat diakses tanpa membuat instansi objek dari kelas luar. Sekian dari saya penjelasan tentang tugas pertemuan 12. Terima kasih.